Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diksi ini menurut KBBI adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan karya pembaca atau pendengar pilihan kata. Secara umum, diksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan maknanya terbagi menjadi dua, yaitu diksi makna denotatif dan diksi makna konotatif. Sedangkan diksi berdasarkan leksikal terbagi menjadi beberapa bagian seperti kata sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, polisemi, hipernim, dan hiponim. Pertama, saya akan menjelaskan diksi berdasarkan maknanya. Yang ke-1, makna denotatif. Yang dimaksud dengan denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Robi adalah seorang yang gemar membantu, disukai banyak orang. Yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Seperti contoh, Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Hani adalah seorang kutu buku, itu sebabnya ia banyak tahu tentang berbagai hal. Bagian 2 yaitu diksi berdasarkan leksikal. Pertama adalah kata sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contoh sinonim itu seperti bahagia, senang, matahari, mentari, cantik, elok, lezat, enak, pintar, pandai. Lalu ada antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain, seperti kata naik, turun, besar, kecil, banyak, sedikit, tinggi, rendah, gelap, terang, cepat, lambat, bagus, jelek, mahal, murah. Berikutnya adalah homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Seperti bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kedua bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun ejaan dan lafalnya sama. Lalu homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafal sama. Berikut contoh homofon. Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank dan bank pada kalimat di atas memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Berikutnya adalah homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Seperti contoh, makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Wanita itu tidak tahu kalau itu adalah tempe. Pada kalimat di atas, kata tahu di ejaannya sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Lalu berikutnya adalah polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Seperti, para nasabah yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulan. Ardini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda, walaupun menggunakan kata yang sama. Dan terakhir adalah hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contohnya, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan kata gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain adalah hiponimnya. Ketepatan dan kesesuaian pemilihan kata dalam diksi. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi atau kita kuasai dalam pemilihan kata di dalam diksi. Nah, kita harus bisa membedakan kosakata konotatif dan denotatif atau makna yang sesuai dengan apa adanya, objektif, dan juga konseptual. Contoh katanya yaitu kamar kecil. Kamar kecil itu makna denotasinya yaitu kamar mandi dan makna konotasinya yaitu kamar yang berruangan kecil. Misalnya contoh lain, tukang itu makna denotasinya, sedangkan makna konotasinya yaitu ahli atau juru. Yang kedua, kita harus bisa membedakan kata yang bersinonim, yaitu kata yang memiliki makna yang sama namun bentuknya berbeda. Contohnya ada dua kata, yaitu cerdas dan cerdik. Cerdik itu menggunakan kemampuan akal, sedangkan cerdas itu menggunakan kemampuan otak. Maka dari itu si kancil disebutnya itu si kancil yang cerdik, bukan yang cerdas, karena si kancil menggunakan kemampuan akal, bukan menggunakan kemampuan otak. Sedangkan cerdas kita bisa pakai contohnya untuk seorang ilmuwan yang cerdas, karena seorang ilmuwan itu memakai kemampuan otak, bukan memakai kemampuan akal.
Nah, yang ketiga, kita harus bisa membedakan kata-kata yang mirip ejaan. Contohnya misalnya intensif dan insentif. Intensif itu artinya terus-menerus, sedangkan insentif itu bonus. Contoh kalimatnya misalnya untuk intensif, ibu saya dirawat di rumah sakit secara intensif, secara terus-menerus, sedangkan insentif itu bonus. Contoh kalimatnya yaitu saya mendapatkan insentif dari kantor untuk bulan ini. Nah, selanjutnya kita harus bisa membedakan kosakata konkret dan abstrak. Konkret itu artinya bisa diserap oleh panca indera, bisa dipegang, diraba, dicium. Misalnya contoh kata-katanya yaitu gedung, rumah, kursi, meja, buku. Nah, untuk abstrak itu yang tidak bisa diserap oleh panca indera, misalnya kebijaksanaan, keadilan. Selanjutnya kita harus bisa membedakan kata umum dan kata khusus. Misalnya kata umumnya melihat, kata khususnya bisa mengintip, melirik, melotot, membelalak. Dan misalnya contoh lainnya binatang. Binatang itu kata umumnya, sedangkan kata khususnya yaitu kucing, kelinci, anjing, kambing, beruang. Nah, selanjutnya kita harus bisa memakai kata penghubung yang berpasangan. Misalnya kata tidak berpasangan dengan ataupun, kata baik berpasangan dengan namun, dan misalnya lagi kata bukan berpasangan dengan melainkan. Kesalahan diksi atau pilihan kata berdasarkan ketidaktepatan dan ketidaksesuaian pilihan kata. Kesalahan diksi atau pilihan kata yang sering kita temukan adalah ketidaktepatan dalam pemilihan kata, ketidaksesuaian atau kecocokan kata dalam kalimat sehingga menjadi kalimat yang tidak efektif dan efisien. Kesalahan yang pertama yaitu pemakaian kata yang tidak tepat. Contohnya, hasil daripada penjualan saham akan digunakan untuk memperluas bidang usaha. Seharusnya, hasil penjualan saham akan digunakan untuk memperluas bidang usaha. Kesalahan yang kedua yaitu pemakaian gabungan kata. Contoh, marilah kita dengarkan penjelasan materi yang mana akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Hidayatullah. Seharusnya, marilah kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Hidayatullah. Kesalahan yang ketiga yaitu pemakaian kata dengan. Contohnya, sampaikan salam saya dengan ibumu. Seharusnya, sampaikan salam saya kepada ibumu. Kesalahan yang keempat yaitu pemakaian kata berbahagia. Contohnya, selamat malam dan selamat datang di tempat yang berbahagia ini. Nah, seharusnya, selamat malam dan selamat berbahagia di tempat yang indah ini. Yang keempat itu ada jenis kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada kata benda. Kata benda adalah kata yang mewakili segala benda. Contohnya kayak kursi, sepatu, tas, buku, dan lain-lain. Dan yang kedua ada kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Contohnya kayak memakan, menulis, membawakan, berlari-lari, dan lain-lain. Yang ketiga ada kata sifat. Kata sifat adalah kata yang mewakili sifat atau menjelaskan sifat tertentu. Contohnya kayak ramah, baik, kreatif, aktif, egois, dan lain-lain. Yang keempat ada kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang menerangkan predikat atau verba suatu kalimat. Contohnya kayak dengan, agar, dan lain-lain. Yang kelima ada kata ganti. Kata ganti adalah kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya kayak beliau, kau, saya, dan lain-lain. Yang keenam ada kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya jumlah bilangan. Contohnya kayak kodis, lusin, 1, 2, dan seterusnya. Dan yang ketujuh ada kata depan. Kata depan adalah kata yang menjadi awalan kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Contohnya kayak ke, aku akan liburan ke pantai. Di, aku lahir dan besar di Karawang. Terus sampai, aku mengerjakan tugas sampai setengah malam. Yang kedelapan ada kata sambung. Kata sambung adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Contohnya kayak dan, serta, tetapi, atau, dan lain-lain. Dan yang kesembilan ada kata sandang. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan kata benda. Contohnya kayak sang raja, si dia, para binatang. Dan yang terakhir kata seru. Kata seru adalah kata ungkapan rasa dalam kalimat. Contohnya kayak hai, halo, wah, dan lain-lain. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, ucapan maupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.